Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Cantika. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Materi yang pertama yang kita akan bahas yaitu model umum perusahaan. Dari bagian tersebut merupakan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Bagian ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Materi selanjutnya yaitu 8 unsur lingkungan. Pemasok atau supplier memasok bahan baku, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Kedua, produk dan jasanya lalu dipasarkan kepada pelanggan perusahaan. Yang ketiga, itu ada serikat kerja, adalah organisasi dari pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang keempat, ada komunitas keuangan terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Yang kelima, ada pemegang saham dan pemilik, yaitu orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Keenam, ada pesaing atau kompetitor, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang ketujuh ada pemerintahan atau government, baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun lokal, juga memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan dan juga memberikan bantuannya. Yang kedelapan ada global, yaitu wilayah geografi di mana perusahaan menjalankan operasinya. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan, yaitu manajemen rantai pemasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produk, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, penerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang ke-8, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang ke-9, melacak aliran sumber daya dari pemasok. Kemudian, manajemen rantai pemasok dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pemasok hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peran yang sangat penting dalam operasi. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengukitan di dalam pasar. Kemudian rantai nilai. Aktivitas nilai utama ditunjukkan pada lapisan bagian bawah dan meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan, dan aktivitas jasa yang menjadi hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Kemudian ada aktivitas nilai pendukung, terdapat pada bagian atas dan mencakupi infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selain itu, 3 aktivitas akan mempengaruhi aktivitas utama secara terpisah maupun dalam bentuk kombinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Kemudian ada dinamis keunggulan kompetitif, yaitu ada keunggulan strategi, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taksis, yaitu sebuah perusahaan mendapat keunggulan taksis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya.
Selanjutnya, keunggulan operasional, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Kemudian ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS yaitu kendala politis. Pemerintahan nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang dijadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasuki anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Kemudian ada masalah rintangan budaya dan komunikasi, yaitu ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras, ada pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Selanjutnya ada masalah-masalah teknologi. Contohnya yaitu MNC sering kali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Kemudian ada masalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Materi selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, penggunaan, database, informasi. Materi selanjutnya yaitu dinamis informasi. Ada relevansi, yaitu informasi memiliki referensi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, ada akurasi, yaitu seluruh informasi seharusnya akurat. Selanjutnya ada ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Kemudian ada kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Materi selanjutnya yaitu sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah, yaitu ada sistem informasi warisan. Mereka yang mengelola dan mengendalikan informasi di dalam sebuah perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dari teknologi-teknologi lampau. Kemudian ada manajer gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Kemudian materi selanjutnya itu ada format-format umum manajemen gambar. Ada JPG, terutama digunakan untuk gambar-gambar web. Terus ada GIF, itu gambar animasi. TIFF, gambar bitmap yang memerlukan ruang besar. Ada BMP, standar format bitmap bagi Windows yang membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah besar. Ada WMF, grafik yang diperuntukkan di antara aplikasi Microsoft Windows. Materi yang terakhir yaitu perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Ada CIO dan CTO, perencanaan strategi bagi perusahaan, rencana strategi untuk area bisnis. Sekian materi dari bab 2 ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.